Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, kita akan memulai materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai klasifikasi benda berdasarkan karakteristik yang diamati bagian 1. Materi hari ini yang akan kita bahas itu adalah materi keempat untuk kelas 7. Baik, kita mulai materinya. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Terdapat banyak benda yang menyusun lingkungan. Setiap benda yang menyusun lingkungan memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristik tersebut itu dijadikan dasar dalam mengelompokkan benda menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Yang akan kita ketahui pertama mengenai benda tak hidup. Benda tak hidup itu adalah benda yang tidak butuh makan dan minum, tidak bisa bergerak dan tidak mengalami pertumbuhan. Nah, intinya benda tak hidup itu adalah segala sesuatu yang tidak memiliki gejala atau ciri hidup. Contohnya apa aja? Contohnya ada batu, kapas, pasir. Lalu di sekitar kalian ada benda seperti meja, lemari, kursi, itu juga termasuk benda tidak hidup. Karakteristik yang dimiliki benda tak hidup itu apa aja sih? Nah, karakteristik yang dimiliki oleh benda tak hidup yang pertama adalah bentuk benda yang beraneka ragam. Nah, benda yang ada di lingkungan sekitar ini memiliki bentuk yang beraneka ragam. Ada batu yang berbentuk bulat, batu yang berbentuk kotak, atau batu yang tidak beraturan. Lalu kalau kita lihat buku kita nih, kertas, lembaran kertas kita ada yang lembarannya tipis, ada yang lembarannya tebal. Lalu kita lihat bentuk pohon, ada yang berbentuk silinder saja ke atas atau ada yang bercabang dan lain sebagainya. Itu contoh dari bentuk benda yang beraneka ragam. Yang kedua ada ukuran benda yang bervariasi. Ukuran setiap benda bervariasi. Kalau kita bandingkan ukuran kerikil dengan batu gunung, sangat tidak sesuai atau berbeda kan. Nah, ukuran benda ada yang kecil, besar, sedang, ada juga yang sangat kecil dan sangat besar. Berat benda juga bervariasi. Ada benda yang ringan seperti kapas dan juga benda yang berat seperti pasir. Lalu yang ketiga ada warna benda yang bervariasi. Perhatikan benda-benda yang kalian temukan di lingkungan kalian. Pastinya warnanya berbeda-beda bukan? Seperti misalnya ada daun warnanya hijau, batu ada yang berwarna coklat atau hitam. Lalu tanah warnanya ada yang tanah coklat, ada tanah merah. Lalu ada juga seperti misalnya daun tadi kan warnanya hijau, ada juga daun yang warna kuning, ada yang berwarna merah. Itulah warna-warna yang bervariasi dari benda di sekitar kalian. Lalu ada keadaan permukaan benda yang berbeda. Seperti kalian lihat di sekitar kalian, ada benda-benda yang permukaannya halus dan permukaannya kasar. Contoh yang permukaannya halus seperti kain, kertas, lalu ada buku, itu permukaannya halus. Kalau yang permukaannya teksturnya kasar seperti batu, kerikil, pasir, atau aspal di jalan raya itu memiliki permukaan yang kasar. Lalu yang terakhir ada bahan penyusun benda yang beragam. Setiap benda memiliki komponen penyusun yang khas. Misalnya, serat merupakan bahan penyusun kain, kertas, dan lain-lain. Nah, benang merupakan salah satu jenis bahan penyusun kain juga. Serat dapat dibedakan menjadi serat alami dan buatan. Serat alami misalnya dari bulu hewan ulat sutra. Lalu ada serat dari tumbuhan. Lalu ada serat buatan misalnya serat sintetis yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti yang ada di kamar kalian di bantal dan kasur. Itu seratnya adalah serat buatan. Itu contoh dari karakteristik benda tak hidup. Selanjutnya adalah materi.
Materi di sini dalam pembahasan IPA adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang. Tadi massa itu memiliki berat atau beban, lalu maksud dari menempati ruang adalah benda atau sesuatu ini memiliki volume. Nah, istilah materi dalam pembelajaran IPA sering disamakan dengan istilah benda atau zat. Materi berdasarkan bentuk itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada zat padat, ada zat cair, dan juga ada zat gas. Yang pertama adalah zat padat. Zat padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Nah, di sini apabila dilihat dari susunan molekulnya nih, kalau kita lihat pakai mikroskop, zat padat ini memiliki susunan molekul yang teratur dan gaya tarik-menarik antar molekulnya kuat sehingga susunannya padat. Nah, hal ini menyebabkan partikel tidak dapat bergerak secara bebas atau berpindah tempat. Coba kalian lihat contohnya ada batu kerikil. Di sini batu kerikil tidak mudah pecah. Dia karena apa? Susunan yang di dalamnya ini sangat padat melekat sehingga tidak mudah rusak seperti itu. Lalu ada kayu. Kayu juga sama termasuk benda padat karena dia juga tidak mudah dirusak ya, tidak mudah patah kecuali dengan benda tertentu yang dapat memotongnya seperti itu. Lalu ada es batu. Es batu di sini juga termasuk ke dalam benda padat. Karena apa? Dilihat coba digambar. Dia bentuknya kotak seperti itu. Bentuknya bisa beragam. Tapi es batu itu pastilah padat. Dia tidak mudah pecah. Kecuali kita banting atau kita terkenakan sinar matahari, dia akan mencair. Selanjutnya ada zat cair. Zat cair di sini artinya adalah zat yang mempunyai volume tetap tapi bentuknya sesuai dengan tempatnya. Saya ulang ya, tadi zat padat adalah zat yang mempunyai bentuk dan volume tetap. Kalau zat cair adalah zat yang mempunyai volumenya tetap, tapi bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya, seperti misal air putih. Kalau kita lihat di gambar itu ada di dalam gelas, tapi ketika kita taruh di dalam botol, bentuk air ini akan menyerupai botol. Kalau kita letakkan di teko, kita tuang ke dalam teko, bentuknya akan seperti teko. Maksud dari bentuk yang sesuai tempat adalah seperti itu. Bentuknya mengikuti tempat di mana air itu berada. Lalu yang kedua contoh zat cair ada kopi, ada cairan madu, lalu yang terakhir ada cairan susu. Nah, di sini cairan susu lihat bentuk sesuai tempatnya. Di teko bentuknya menyerupai teko, sementara ketika di gelas menyerupai gelas. Selanjutnya ada zat gas. Zat gas adalah zat yang mempunyai volume dan bentuk yang tidak tetap. Jadi kalau zat cair tadi volumenya tetap walaupun berpindah tempat, tapi kalau zat gas ketika dia berpindah tempat volumenya akan berubah juga. Contohnya ada balon. Dalam balon ini ada gas helium. Lalu ada gas yang dikeluarkan oleh air yang matang. Lalu ada gas yang dikeluarkan oleh pabrik. Dan yang terakhir ada awan. Awan juga adalah gas yang dibentuk dari penguapan air laut untuk ketika nantinya akan terjadinya hujan. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat yang pertama adalah mengembun. Maksudnya apa mengembun? Mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Seperti misalnya kita lihat. Di sini gambar pertama ada ketika kita membuat es teh manis. Nah, di situ kan airnya dingin, ada uap air dingin kan. Nah, uap air dingin itu adalah gas. Namun ketika dia menempel ke gelas, dia akan mengembun nih. Terdapat butiran-butiran air. Itu namanya mengembun. Lalu seperti misalnya ketika hujan, ada air yang menempel di jendela. Nah, air yang menempel itu sebenarnya adalah tetesan air yang jatuh dari awan, dari langit,
ketika dia turun dia akan uap dinginnya itu yang menempel di jendela itu akan membentuk sebuah pengembunan. Nah, itu yang namanya mengembun. Ketika kalian menguapkan semacam kalian menempelkan mulut kalian ke jendela atau ke kaca, lalu kalian tiupkan bunyi. Itu di situ di kacanya ada seperti hembusan nafas kalian kan. Nah, itu namanya mengembun juga. Ketika kalian goreskan tangan itu akan hilang, itu namanya mengembun. Lalu air hujan yang menempel di daun itu juga pengembunan. Selanjutnya ada membeku. Lihat, air putih yang diletakkan di dalam kulkas itu akan membeku. Airnya berubah menjadi es batu. Lalu ada proses pembuatan agar-agar. Agar-agar tadinya adalah air dicampur gula dan bubuk agar-agar, lalu menjadi padat, menjadi agar-agar ini di dalam cetakan. Lalu ada perubahan zat cair ke padat seperti lelehan lilin. Kan lilin kalian nyalakan meleleh, tapi ketika kita diamkan lama-kelamaan dia akan menjadi padat kembali. Itu namanya membeku. Selanjutnya ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Tadi saat lilin sebelum dinyalakan itu bentuknya padat, bentuk silinder putih. Ketika lilin dinyalakan, api yang panas di atas akan melelehkan lilin tersebut menjadi lelehan lilin di sekelilingnya. Lalu ada lelehan es krim. Yang tadinya es krim itu bentuknya padat, bisa dimakan. Ketika kita diamkan terkena sinar matahari akan mencair menjadi buliran air. Lalu ada es batu juga sama. Es batu yang tadinya air yang keras, ketika dia didiamkan meleleh menjadi air. Lalu ada margarin. Ketika kita letakkan di wajan yang panas yang tadinya bentuknya padat kotak menjadi mencair. Lalu proses yang selanjutnya adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas yang disebut menguap. Ketika kalian memasak air mendidih. Nah, di atas air mendidih itu ada hawa panas. Nah, hawa panas itu disebut uap air. Nah, proses dari terjadinya uap air adalah penguapan. Lalu kalian yang suka pakai parfum awalnya berbentuk cair ketika di dalam botol, tapi ketika disemprotkan itu berubah menjadi gas. Lalu di sini ada namanya penguapan dalam proses siklus air. Air laut menguap berubah menjadi awan, disebut evaporasi. Oke, itu namanya penguapan juga. Selanjutnya ada menyublim, di mana perubahan wujud zat padat menjadi gas. Di sini ada gambar kamper. Biasanya orang tua kalian meletakkan kamper tuh di lemari pakaian biar terhindar dari hewan-hewan yang memakan pakaian. Nah, kamper ini tadinya berbentuk padat. Namun lama-kelamaan ketika kita simpan di dekat pakaian akan lama-lama mengecil. Nah, itu disebut menyublim. Lalu di mobil atau di AC kalian biasanya ada Stella, ini merek. Tapi bentuk di dalamnya itu adalah bentuk bulat padat. Nah, lama-kelamaan pewangi ini yang tadinya besar mengecil, mengkerut. Nah, itu prosesnya namanya menyublim. Nah, wangi ketika kerutan itu terjadi, nah udara akan terasa wangi. Karena apa? Penyubliman itu membuat wangi-wangiannya keluar dan lagi ada angin dari AC gitu. Lalu ini ada proses menyublim yang selanjutnya adalah bunga es. Biasanya di kulkas. Nah, di kulkas itu biasanya suka ada yang kerak-kerak, nah itu namanya bunga es. Ketika kita diamkan, dia nggak akan ada bekas air, tapi akan menyublim. Yang tadinya bentuknya padat, bentuk bunga es akan menyublim menjadi udara-udara atau uap panas. Selanjutnya ada mengkristal. Proses pengkristalan ini adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Nah, bisa kita lihat
Nih di sini ada proses pembuatan garam. Garam tadinya adalah benda yang tidak terlihat di dalam air, gas, tapi ketika dikumpulkan terkumpul menjadi satu, itu berubah menjadi benda padat. Lalu di sini ada bentuk kecil atau bentuk detail dari salju. Nah, bentuk salju itu tadinya kan salju itu kan dari langit ya, dari awan juga sama seperti hujan. Nah, dia itu bentuknya gas, tidak terlihat, tapi karena udara yang saking dinginnya akhirnya membekukan udara tersebut, membekukan gas tadi sehingga ketika terkumpul menjadi salju. Nah, ini butiran saljunya. Lalu, kita masuk ke unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi unsur ini adalah zat tunggal yang paling sederhana. Udah nggak bisa diuraikan lagi, nggak bisa dibagi-bagi lagi. Contoh atau macam-macam dari unsur ini berdasarkan sifat itu. Yang pertama adalah logam. Logam ini tersusun atas zat padat kecuali air raksa. Air raksa itu dia cair tapi dia susunan dari unsurnya itu adalah logam. Nah, logam ini dapat ditempa atau dibentuk. Lalu logam ini adalah menghantarkan panas dengan baik. Selain itu berwarna putih dan mengkilap. Selain itu, logam juga mempunyai ciri tambahan nih, mempunyai titik lebur rendah dan juga dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa nih, lihat. Tembaga. Tembaga ini biasanya ada di dalam kabel. Nah, dia itu adalah penghantar listrik dari ujung ke ujung. Lalu ada besi. Ketika hujan nih, hujan banjir, kita nggak boleh megang tiang listrik. Kenapa? Tiang listrik itu kan bentuknya besi. Nah, dia itu penghantar listrik. Otomatis ketika kita memegang tiang listrik ketika hujan itu kita akan tersetrum. Makanya kita kalau lagi hujan tidak boleh memegang kabel tiang listrik. Karena apa? Badan kita bisa tersetrum karena dihantarkan listriknya dengan baik oleh si besi dan juga logam tadi yang berunsur logam tadi, seperti itu. Contoh lain dari logam ada emas. Kalian tahu emas kan? Nah, itu juga termasuk contoh dari logam. Lalu ada benda non-logam. Benda non-logam ini memiliki ciri tidak mengkilap, tidak dapat ditempa atau tidak dapat dibentuk, dan juga menghantarkan panas yang buruk, kecuali grafit. Nah, contoh dari non-logam ini yang pertama ada oksigen. Tidak dapat ditempa karena apa? Tidak memiliki bentuk. Lalu ada nitrogen. Nitrogen juga termasuk non-logam karena apa? Dia bukan penghantar panas. Selanjutnya ada metaloid. Metaloid memiliki arti kelompok unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Jadi dia ada yang penghantar listrik yang baik, ada juga penghantar listrik yang buruk. Contoh dari metaloid ada boron, silikon, germanium, arsenik, antimoni, dan tellurium. Dari bentuknya bisa kalian lihat seperti warnanya itu warnanya mengkilap tapi dia tidak menghantarkan panas. Selanjutnya tadi yang pertama ada unsur, yang kedua ada senyawa. Senyawa adalah zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang tergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Contoh dari senyawa yang pertama ada air. Di sini air memiliki nama kimia H2O. Nah, H2O ini ternyata adalah campuran dari dua jenis unsur. Yang pertama ada H2 yaitu hidrogen, lalu ada oksigen yaitu O. Lalu yang sebelah satunya ada garam. Garam memiliki nama kimia NaCl. Nah, ternyata susunan dari garam adalah natrium atau Na dan juga klorin Cl. Lalu yang ketiga ada campuran. Campuran adalah perpaduan beberapa zat murni yang masing-masing masih tetap memiliki sifat aslinya. Nah, campuran ini memiliki dua
jenis, ada campuran homogen dan juga heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran dua zat dengan penyusun yang sama. Contohnya di gambar ada larutan garam. Ketika garam dilarutkan di dalam air, itu garam ini ketika diaduk akan menghilang. Lalu ada campuran larutan air dengan teh, lalu ada larutan air dengan gula pasir. Itu termasuk campuran homogen. Ketika kalian aduk akan tercampur dengan rata. Yang kedua ada campuran heterogen, yaitu adalah campuran dua zat atau lebih dengan penyusunnya yang masih terlihat berbeda, sangat kontras. Contoh di gambar ada campuran minyak dan air. Nah, ketika kita lihat dari gambar pertama, air, minyak di atas, lalu sedikit demi sedikit dituangkan menjadi banyak. Namun ketika sudah semua dituangkan tidak menyatu. Makanya disebut heterogen, walaupun campurannya diaduk rata tetap nantinya akan terlihat perbedaannya. Selain air dan minyak ada air dengan pasir, air dengan kecap, air dengan tanah. Itu termasuk ke dalam campuran heterogen. Oke anak-anak, materi pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Semoga kalian selalu sehat, selalu jaga protokol kesehatan. Jika tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, supaya kalian tahu kapan saya upload video materi yang selanjutnya, bisa minta tolong subscribe channel saya ya. Dan jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.